Apakah hasil pemeriksaan penunjang yang menunjukkan etiologi pada kasus di atas? Seorang wanita berusia 37 tahun ke unit darurat RS dengan keluhan tubuh berwarna kuning. Keluhan disertai dengan penurunan berat badan. Sebulan yang lalu pasien tusuk jarum suntik setelah menyuntik obat pada pasien hepatitis. Pasien dirawat di RSUD. Pemeriksaan fisik ditemukan nyeri tekan perut kuadran atas. Ini yang C, dokter. Oke, HBS AG ya. Oke, sip, makasih buat jawabannya. Oke, kita bahas ya. Nah, ini. Jadi, seseorang yang mengalami ikterik tubuh berwarna kuning. Kalau misalnya ada seorang yang pasien yang mengalami ikterik, gimana sih pola pikir kita ya? Gimana cara kita mendiagnosis pasien yang mengalami ikterik? Nah, ini adalah tipe-tipe dari jaundice. Kita bedakan apakah dia prehepar, hepar, dan poshepar. Sebenarnya di sini enak banget ya. Di sini udah semuanya ngomongin marker-marker dari hepatitis. Udah pasti ini hepatik, tapi kita harus tahu ya mulai dari dasarnya. Jadi kita bedakan ada prehepar, hepar, dan poshepar. Nah, gimana cara kita membedakan? Kalau misalnya pada prehepar, lihat ini terdapat pemecahan eritrosit secara berlebihan, atau kita bilang apa? Hemolisis ya. Pasien mengalami hemolisis, sehingga pada pasien yang mengalami ikterik yang diakibatkan oleh prehepar, coba kita lihat HB-nya. Kemungkinan pasien mengalami anemia. Gitu ya, pada prehepar berarti HB-nya bakal menurun, kemudian pasien tersebut bakal terjadi peningkatan bilirubin indirect, ya bukan direct tapi yang indirect yang meningkat. Gitu, itu pada pasien prehepar. Contoh penyakitnya apa? Misalnya sickle cell anemia, ya talasemi, AIHA, autoimun hemolytic anemia. Itu bisa menyebabkan jaundice yang bersifat prehepatik. Kemudian hepatik ini yang paling banyak ya. Akibatnya juga bisa virus, parasit, bakteri, atau mungkin akibat toksin, itu bisa semuanya. Jadi gimana ciri-ciri seseorang yang mengalami kuning akibat hepatik ya? Jadi klinisnya itu nanti pasien misalnya, pemeriksaan labnya, biasanya bilirubin direct lebih dominan daripada bilirubin indirect. Ingat, ada kerusakan dari hepar, berarti ada peningkatan dari SGOT dan SGPT. Gitu, SGOT dan SGPT. Karena SGOT dan SGPT merupakan enzim-enzim transaminase yang terdapat di sitoplasma hepatosit. Gitu. Oke, kemudian di sini, kalau misalnya poshepar, apa nih yang ciri khasnya? Bilirubin direct lebih meningkat daripada bilirubin indirect, tapi SGOT, SGPT mungkin meningkat ya, bisa meningkat, tapi nggak begitu dominan mungkin ya. Yang bisa terjadi peningkatan pada poshepar yaitu ini, alkali fosfatase, ya, alkali fosfatase dan gamma GT yang menunjukkan adanya obstruksi poshepar gitu. Sip, itu cara kita membedakan prehepar, hepar, dan poshepar. Oke, kita fokus sekarang di hepatitis B karena di sini pasien merupakan perawat, kemudian bersifat lama ya, kuningnya bersifat lama. Maka kita fokus ke hepatitis B gitu. Oke, hepatitis B merupakan virus yang paling unik di antara virus-virus hepatitis yang lain. Kenapa? Karena virus hepatitis B itu strukturnya DNA. Di saat yang lain tuh RNA, dia DNA. Itu sehingga itulah yang menyebabkan pada pasien hepatitis B itu mudah terjadinya sirosis hepar daripada yang lain. Oke, gini. Biasanya transmisinya lewat mana? Bisa secara vertikal ataupun horizontal ya. Kalau misalnya vertikal, antara misalnya atas bawah, misalnya dari ibu ke anak ya, vertikal. Kalau misalnya horizontal ya mungkin secara antara dari pasien yang mengalami hepatitis B sebelumnya, kemudian perawat misalnya kurang hati-hati sehingga tertusuk. Nah, itu secara horizontal gitu. Kemudian ini yang perlu teman-teman pahami ya, bahwa ternyata terjadinya kerusakan di dalam tubuh kita itu bukan diakibatkan oleh antigen ya. Jadi ketika virus masuk sebenarnya tidak langsung menyebabkan jaundice, demam, bla 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 bla, enggak kayak gitu konsepnya ya. Tapi ketika antigen masuk di dalam tubuh kita, maka itu tidak akan menimbulkan gejala sampai tubuh kita mengeluarkan antibodi. Nah, ternyata antibodi lah yang menyebabkan kerusakan di hepar.
Ya, ternyata kalau misalnya ada antigen di dalam tubuh kita, ya HBsAg, itu bisa mengalami asimptomatik. Sehingga banyak banget ya, nggak banyak banget lah ya, ada orang yang mengalami hepatitis B carrier ya, carrier hepatitis B. Jadi suatu kondisi pasien tersebut mengalami HBsAg positif, tapi tidak ada tanda dan gejala ya, atau kita bilang asimptomatik gitu. Ingat ya konsepnya, ternyata antigen itu dia tidak menyebabkan kerusakan. Yang menyebabkan kerusakan justru adalah antibodi yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Gitu. Oke. Nah, ada yang bagian kayak gini, tapi saya nggak mau teman-teman hafal secara gambar gini. Nggak kayak gitu ya. Kita harus tahu secara konsep. Oke. Nanti saya coba gambar dulu gimana proses kayak gini. Kenapa sih bisa timbul HBeAg, anti HBe, anti HBc? Oke, bentar ya. Coba saya gambar. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin serologi ya, yang bisa timbul pada pasien hepatitis B, kita bagi dulu. Kan banyak nih, wah dok gimana dong cara kita membedakan? Banyak banget tuh, ada HBsAg, HBeAg, HBV-DNA, anti HBs, anti HBe, anti HBc. Gimana cara ngebedainnya? Bisa nggak saya paham? Bisa banget teman-teman, bisa banget. Ya, pertama kita bedakan ada antigen dan ada antibodi. Contohnya apa nih yang antigen? HBsAg. Ya, namanya juga HBsAg. HBsAg itu antigen. Kemudian ada HBeAg. Kalau tadi HBs, kalau sekarang HBe. Kemudian ada satu lagi HBV-DNA. HBV-DNA. Ya. Kalau misalnya HBs itu surface, oh ya, ini penamaan itu berdasarkan dari struktur virus, ya kan ada bagian surface, ada bagian envelope gitu. Kalau S itu berarti surface, kalau E itu envelope. Kalau HBV-DNA itu bagian inner atau kita bilang bagian core, ya bagian core dari virus DNA. Virus DNA hepatitis B. Oke, antibodinya apa nih yang bisa timbul? Anti HBc, ya. Core, HBc itu core. Kemudian ada anti HBe. Terus ada anti HBs. Kalau di soal-soal PPD, anti HBe ini jarang banget dibahas ya. Paling yang sering tuh anti HBc dan anti HBs. Gitu. Gimana nih cara bedainnya? Yuk kita gambar bareng-bareng. Nah, ini adalah proses terjadinya infeksi hepatitis B. Kalau misalnya ada partikel dari luar masuk ke dalam tubuh kita, maka yang terjadi peningkatan kira-kira antibodi dulu atau antigen dulu? Udah pastilah ya, terjadi peningkatan antigen dulu teman-teman. Nih, jadi terjadi peningkatan dari titer antigen atau kita bilang HBsAg. Nah, HBsAg meningkat nih, HBsAg. Saya meningkat, HBsAg-nya meningkat, belum ada respon dari tubuh kita, kemudian timbullah respon dari tubuh kita ya. Kita nggak bisa tinggal diam gitu. Akhirnya menyerang, ngebentuk suatu antibodi yang dinamakan dengan IgM anti HBc. Ya, IgM anti HBc. Nah, meningkat tuh IgM anti HBc. Jadi IgM anti HBc itu menandakan bahwa kita pernah berjuang melawan antigen HBsAg gitu, melawan virus hepatitis B. Itu anti HBc. Anti HBc. Nah, lama-lama kalah tuh antigennya, HBsAg-nya, sehingga nanti terjadi penurunan. Nah, kalah dia. Akhirnya timbullah suatu titer kesembuhan ya, titer sembuh ya, anti HBs. Nah, sebenarnya itu anti HBs itu surface, tapi kalau saya sendiri semacam jembatan keledainya biar cepat ingat, anti HBs itu titer sembuh, kesembuhan. Nah, terjadi peningkatan dari anti HBs. Anti HBs gitu. Oke, jadi kalau misalnya ini dong nih, kalau misalnya ada HBsAg doang, tidak disertai dengan peningkatan anti HBc, kira-kira kondisi disebut apa? Kita bilang seseorang mengalami carrier hepatitis B. Ya, kalau misalnya hanya HBsAg yang meningkat, Gitu. Kalau misalnya pasien di sini nih, nah,
terjadi peningkatan dari HBsAg dan anti-HBc. Kira-kira kondisi ini dinamakan dengan apa? Ini tuh dinamakan dengan hepatitis B akut, ya, infeksi pada saat infeksi hepatitis B gitu. Kemudian ini, nah ini suatu kondisi di mana HBsAg udah nggak ada, anti-HBs belum terbentuk, tapi ada anti-HBc. Kira-kira nama kondisinya disebut apa nih? Ini nama kondisinya disebut Windows period. Windows period. Jadi suatu kondisi di mana HBsAg sudah kalah, ya, dia udah kalah, dia udah nggak ada di dalam tubuh pasien, tapi belum sempat terbentuk anti-HBs atau titer kesembuhan tadi belum sempat terbentuk. Ini dinamakan Windows period. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, kondisi di mana ada anti-HBc dan anti-HBs. Berarti kalau misalnya ada anti-HBc dan anti-HBs, berarti pasien tersebut pernah terinfeksi hepatitis B. Ya, dia merupakan suatu survivor, penyintas gitu. Oke. Kira-kira, dok, bisa nggak seseorang anti-HBs-nya positif, anti-HBc-nya nggak ada? Kira-kira bisa nggak? Misalnya itu sering juga ya muncul di soal serologinya kayak gini, HBsAg negatif, anti-HBc negatif, HBV-DNA, HBsAg nggak ada, tapi anti-HBs positif. Loh, kok bisa? Bisa dong. Kita bilang anti-HBs-nya itu dia berasal dari didapat, ya, yaitu disuntikan, atau nama lainnya apa? Pasien pernah divaksin hepatitis B. Mungkin teman-teman ya yang sekarang lagi di koas atau di rumah sakit, mungkin pernah disuntik vaksin hepatitis B. Nah, kalau misalnya diperiksa titernya, mungkin teman-teman HBsAg-nya negatif, anti-HBc-nya negatif, tapi anti-HBs-nya positif. Gitu ya. Jadi bisa juga ya anti-HBs sendirian positif pada pasien yang sudah dilakukan vaksin hepatitis B. Gitu. Oke, jadi ini harus dipahami banget teman-teman. Nggak perlu dihafal kayak tadi gambarnya, tapi kita lihat prosesnya ya. Pertama timbul antigen dulu, kemudian ada pertahanan dari tubuh kita, yaitu mengeluarkan antibodi, yaitu anti-HBc, kemudian lama-lama mengeluarkan anti-HBs atau titer kesembuhan. Itu jangan lupa ya, bagian-bagiannya ada yang disebut dengan carrier, ada yang disebut dengan infeksi akut, ada yang kita bilang dengan Windows period, dan penyintas atau survivor. Dan yang satu lagi kita bedakan juga yang didapatkan atau kita bilang secara vaksin. Oke. Sip, sebenarnya ada ya di sini. Bentar. Nah, sebenarnya ada ya di sini, tapi kalau misalnya di sini kan nggak ngejelasin ya, jadi lebih baik dijelaskan secara tadi gambar, gitu. Oke. Nah, ini ya, jadi yang saya sebutin tadi ternyata ada di sini. Nih, misalnya ada chronic infection atau carrier, akut, past infection atau penyintas tadi atau survivor, atau post vaksin, immunized. Ya, ini ada semua, tapi kalau misalnya kita hafalin kayak ini kan bisa aja lupa ya teman-teman. Jadi lebih baik dihafal, dibikin proses berpikir kita ya, prinsip cara kita berpikir kayak gimana. Gitu. Oke, jawabannya benar ya. Karena ditanyanya etiologinya apa, udah pasti HBsAg, yaitu antigen. Gitu. Di saat yang lain ini antibodi semua. Nah, di sini ada antigen, berarti inilah etiologinya. Gitu. Oke, sip.